Ini yang tengah ini pernah kita review, tapi Lipo ngebikin itu ada dua dengan model yang sama, ada di Cikarang dan juga ada di Karawaci. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Cendana Cove, Karawaci. Bohong deng, sebenarnya kita lagi ada di Lipo Cikarang. Jadi sebenarnya Lipo ini tuh punya satu produknya itu adalah rumah ini, 3. Kalau teman-teman tahu, ini yang tengah ini pernah kita review. Jadi ternyata barang ini tuh ada di Lipo Cikarang untuk rumah contohnya. Tapi Lipo ngebikin itu ada 2 dengan model yang sama, ada di Cikarang dan juga ada di Karawaci. Cuman yang di Karawaci itu belum jadi rumah contohnya. Tapi bentuknya sama persis seperti ada di Cikarang. Jadi kalau teman-teman lagi nyari rumah di Lipo Karawaci, teman-teman bisa lihat rumah contohnya di Cikarang. Ini video kita yang kemarin banyak banget view-nya karena emang bentuknya unik banget teman-teman. Satu, karena arsiteknya ini adalah Alex Bayu. Ini arsitek ini lagi ngetren banget, banyak fans ya, apalagi kalangan muda-muda, karena bentuknya itu selalu unik. Nah, sekarang kita mulai ya dari atapnya ini ya. Rumah ini sebenarnya sama kayak rumah yang sebelumnya, tapi gue ulang sedikit. Kalau teman-teman perhatiin, ini atapnya pelana. Cuman atap pelananya itu dia nggak benar-benar sama simetris gitu. Jadi ada satu yang lebih pendek, yang di sebelah sininya, yang sana lebih panjang. Nah, di sebelah kiri kanannya itu ada dak-dakannya. Apa sih fungsinya kalau kita punya atap pelana kayak gini, habis itu kita kasih dak-dakan? Satu, kalau atap pelananya itu ngadep depan begini, rumah kita akan kelihatan lebih indah daripada yang ngadep begini nih. Karena dia akan jadi flat aja kan. Kalau yang ini kita akan bisa ngelihat sopi-sopinya begini, segitiganya bagus. Habis yang kedua, dengan ada dak-dakan kayak begitu, berarti air akan turun di dak kiri dan dak kanan. Kalau atap pelananya begini, itu kita harus jatuh ke bawah kan. Kalau mau kita talangin, talangnya kelihatan jadi jelek gitu. Nah, bagusnya kalau kiri kanan seperti ini, itu rumah kita akan selalu kelihatan rapi nih teman-teman. Nah, yang gue suka lagi, desainnya itu seperti melayang ya. Teman-teman lihat deh, di situ tuh ada coklat-coklat itu, motif kayu, itu dari HPL teman-teman. Itu nyambung ke dalam kamar, itu yang bikin keren sih. Habis itu di atasnya itu dikasih satu jendela frameless, jendela mati frameless, yang ngebikin makin kelihatan ada lurus-lurus aja gitu atapnya. Plafonnya itu akan lurus-lurus aja, kelihatannya tuh lebih menarik jadinya rumahnya. Nah, kalau teman-teman perhatiin, di sebelah kiri sama sebelah kanan ini, itu ada kosong-kosongan begitu kan. Jadi kalau kita sekarang punya rumah yang compact, seperti yang video kita udah pernah bikin kemarin itu, yang ngakalin gimana rumah kecil teman-teman. Jadi kalau kita mau rumah kita kelihatan lebar itu, bagian horizontal ini, bagian yang maju itu harus lebih besar dari setengah rumah. Makanya ini cuma disisain sebelah kiri sedikit dan sebelah kanan itu sedikit. Bayangin kalau nggak ada tambahan dari topi-topi itu, rumah ini akan kelihatan flat-flat aja teman-teman. Tapi dengan adanya permainan maju mundur dan ada permainan horizontal lagi, selain bentuknya jadi lebih menarik, nomor 2, membuat rumah ini kelihatan lebih lebar. Ada yang menarik di carportnya. Carportnya ini kalau teman-teman mau cari inspirasi buat carport, ini menarik juga. Karena ini adalah semen yang dicetak-cetak dikasih nut besar aja. Cuman ya itu dia polanya yang bikin menarik. Kalau teman-teman perhatiin nih, lebar yang kesininya tuh kecil, gedean dikit, gede banget. Kecil, gede. Seakan-akan nggak beraturan. Dan kalau teman-teman perhatiin yang ke sebelah sininya juga, ini kecil, besar, sedang, besar lagi, sedang lagi. Habis itu dia langsung ke kecil. Nah, ini pola ini kalau teman-teman suka bisa di pause video ini, habis itu bisa dijadiin contoh untuk pola lantai carport teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau perhatiin ya, di bagian atas itu yang kaca frameless-nya itu ternyata kalau digabung sama kusen hitam yang ada frame-nya, itu jadi menarik juga ya teman-teman ya. Jadi nggak mesti kaca yang mati di atas itu harus ada frame-nya juga pakai aluminium hitam. Tapi kalau ini dia bisa frameless aja. Nah, kalau di bagian depannya ini, namanya juga satu rumah yang harganya harus masuk sama milenial. Jadi kita harus pinter ngakalin teman-teman. Kalau kita mau budget, daripada kita pasangin dia di sini batu alam, itu kan harganya mahal banget teman-teman. Anggaplah sekarang batu alam bisa 200-300 ribu semeter. Kalau kita mau menghemat ya bentuknya bisa begini. Kita bisa akalin dia pakai tali air. Lagi ngetren nih tali air katanya. Gue paling suka sebenarnya tali air yang ukurannya segini nih. Jadi ini benar-benar 1 cm. Masuknya 1 cm.
Jadi berasa tegesnya daripada cuma dibikin kecil, tipis, jadi nggak berasa tali airnya. Nah, kalau teman-teman mundur nih sekarang bisa perhatiin deh. Jadi kelihatan tegas gitu kan kotak-kotaknya ini. Dan ini tali airnya itu nyambung sampai atas gitu. Jadi ada kesinambungan dari desainnya. Nah, kalau yang topi-topi ini fungsinya itu ya untuk kalau misalnya kita mau masuk ke dalam rumah ya nggak kehujanan teman-teman. Dan nggak tampias air masuk ke dalam pintu geser. Sama seperti yang kemarin. Ini kita masih bingung sampai sekarang kenapa ini dipisahin kayak gini. Tapi bedanya sama yang kemarin tuh, kalau yang kemarin kan di situ dia kosong-kosong aja. Kalau yang ini dia itu ada batu koral putihnya nih. Nah, batu koral putih ini tuh bisa nambahin estetik dari teras kita. Tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah dia kalau ada atap dan atap itu ada airnya jatuh, akan lebih bagus kita kasih batu koral kayak gini. Fungsinya adalah supaya air itu ketika muncrat itu nggak kotor. Kalau bayangin ini adalah tanah, air muncrat akan ngotorin tembok kita. Nah, dengan ada batu koral ini ngebikin tembok kita yang di depan itu nggak cepet kotor. Oke, ya sekarang kita masuk rumahnya ya. Nah, jadi teman-teman, ini gue ada satu tips buat kalian. Jadi kalau misalnya kita sekarang bikin pintu geser itu, air itu kalau masuk sini, itu biasanya suka masuk ke dalam rumah. Nah, kalau arsitek ini, dia ngakalinnya gini. Ini dimiringin nih teman-teman. Jadi ini kan lurus nih, ini miring ke depan nih. Jadi kalau ada air ke sini, air itu jatuh pelan-pelan ke sini. Tapi kalau gue nggak favorit kayak gitu. Kalau gue lebih suka begini. Ini, bagian yang ininya nih, pintu gesernya itu. Ini gue tambahin nih di sini. Jadi lantainya itu lebih tinggi. Lantai ke sana lebih tinggi. Jadi di sini pintu gesernya itu, kalau kita bikin lantai lebih tinggi kayak gini, ada air gini masuk, dia akan kena sama di sini. Jadi air itu benar-benar nggak bakal bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi ditambahin nih ketinggian di dalamnya. Jadi di bagian sini lebih tinggi, di bagian sini lebih rendah. Pas ditutup begini, ada ketinggian di sininya. Nah teman-teman, kita udah masuk ke dalam rumahnya. Kalau teman-teman perhatiin, ini adalah rumah yang paling compact di sini. Jadi kalau kita punya rumah compact yang ukurannya nggak terlalu besar, pilihlah pintu geser seperti ini nih. Nah pintu geser seperti ini tuh ngebikin, kalau misalnya kita ngebukanya begini, nah ini nanti si kursi ini nggak bisa masuk nih teman-teman. Jadi dia bakal kena dang gitu, ketabrak ya. Tapi kalau dengan pintu geser, jadinya simple nih, tetap bisa masuk ke dalam situ. Nah, nomor 2, kalau kita punya rumah yang budget, gue ada saran nih yang bagus dari jendela seperti ini. Jadi di sini udah nggak ada kusennya lagi, dibikin frameless aja. Nah, itu lumayan untuk motong harga kusen buat jendela ini, jendela matinya. Jadi kalau kita punya jendela mati dan satunya kita pengen bikin satu pintu geser kayak gini, itu biasanya di sini juga ada kusennya. Nah, ternyata bisa pakai frameless kayak gini, cuman dikasih aluminium U doang. Masukin kacanya, habis itu digabung sama kusen yang ada di sebelah sini. Jadi kusennya kita hematnya lumayan banyak tuh, dapat C begini hematnya. Tapi jangan lupa kalau kita punya satu pintu geser itu harus ada pentokannya kayak gini nih, supaya kita bisa mentokin begini, tak, habis itu baru bisa kunci nih ke sini. Jadi lubang kuncinya tuh ada di sini nih teman-teman. Pentokan namanya. Bahasanya harus yang mudah-mudah aja supaya kita gampang ngertinya. Mungkin karena gue lebih sering banyak ngobrol sama tukang ya daripada sama arsitek terakhir ya. Jadi bahasanya tuh jadi bahasa-bahasa yang gampang ngerti gitu gak sih deh? Mesti Indonesia banget. Ya mesti agak kayak gitu. Contohnya kayak misalnya gue bilang vertikal, tukang susah kan. Gue bilang dari bawah ke atas gitu ya kan. Horizontal nih yang begini gitu, lebar-lebar gitu kan. Simple itu. Oke, begitu masuk kita langsung ketemu sama satu ruang tamu. Ruang tamunya itu compact banget, jadi benar-benar menghemat space. Semua furniture yang dipilih itu benar-benar pas dan enak. Coba bayangin deh, di rumah compact kayak gini kita masih tetap dapat satu kursi segede ini dan senyaman ini. Ini enak banget loh didudukin.
Karena apa? Karena kita pakai pintu geser seperti ini. Nah, di sebelah sini ini ada sofanya itu cukup buat 2 orang. Dan masih ada dapat satu coffee table nih. Coffee table keren banget. Ini dari besi nih, stainless kali ya. Ini apa, Doi? Besi. Bukan. Stainless nih. Apa ya? Kok warnanya lucu gini? Oh iya, stainless. Stainless di finishing lagi nih. Mungkin kalau teman-teman tahu ini tuh apa, tapi ini jelas nih stainless. Bukan nih stainless nih, men. Stainless. Cuman ini ada finishingnya lagi. Mungkin teman-teman ada yang tahu nih jawabannya nih. Tapi ini keren banget. Jadi ini bulat di bawah begini, ada satu tiangnya kayak gini, dan kecil. Jadi kalau kita berdua nih bro, masih dapat kopi satu sama kopi satu, ya kan? Sama kentang lah, kentang McD yang kecil. Masih dapat ya. Dua gini. Tapi dengan meja seperti ini, walaupun kecil, jadinya ada fungsinya dan nggak mengganggu aktivitas yang lain. Contohnya, kalau misalnya kita pakai duduk di sini, ya kan? Di sini juga masih bisa duduk dengan enak. Tapi teman kita yang ada di sini masih bisa nikmatin meja ini. Itulah pinternya arsiteknya, kalau menurut gue. Sama desainer interiornya, dia milih barang-barangnya itu yang benar-benar bisa muat banyak. Coba deh bayangin, rumah sekompak ini bisa nampung tamu banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang di satu ruang tamu yang bergabung sama dapur seperti ini. Nah, ini meja makannya teman-teman. Meja makan ini dia pakai homogeneous style yang slabnya besar, motifnya white Carrara. Abis itu di bagian sini seru nih. Nah, jadi dia gunain di sini HPL yang motifnya fabrik. Abis itu dikasih lagi kecil kayak gini. Dari HPL juga nih teman-teman. Nah, cuman itu dia kalau kita mau bikin yang kecil-kecil kayak gini, itu harus cari desainer interior atau workshop yang benar-benar rapi nih, karena bikin motong sekecil-kecil ini habis itu ditempelin ke sini biasanya susah rapinya. Nah, di sini ya dia gunain HPL yang warnanya berbeda, tapi lihat deh tone warnanya. Gelap, terang, coklat muda. Ternyata match banget. Jadi kalau teman-teman lagi mix and match buat bikin dapur atau apa, warna ini bisa dicontek nih. Yang ini gelap, abu-abu gelap, ini abu-abu muda, yang ini coklat muda. Jadi begitu ditutup dia kelihatannya maskulin, begitu dibuka kelihatannya homey banget. Nggak pemilihan ini. Nah, ini dia pakai rel yang biasa aja, jadi bukan soft closing. Habis itu di bagian dapurnya juga sama nih teman-teman. Di bagian dapurnya kalau kita lihat di sini dia pakai ini keren sih. Jadi yang gue suka dari arsiteknya ini adalah cara dia milih-milih bahannya. Sekarang kita bahas satu slab ke sana ya. Nih, ini ambalannya kalau dideketin, ini tuh adalah besi nih. Besi siku nih, bisa lihat dari bawah nggak bro? Biar kelihatan nih teman-teman nih. Bukan besi siku, besi U nih. Tuh, ini besi U. Habis itu dikasih kaca di sini. Kacanya itu dikasih stiker sunblast. Keren ya. Nah, habis itu dilas di sini pakai besi behel kotak. Habis itu ditempel. Nah, ini juga pakai bahan yang sama kayak meja tadi. Ini juga sama dan ini yang keren. Ini tuh ada besi. Nih, makanya kelihatan di sini nih, ada garisnya, besi gitu. Habis itu di sini yang multiplex. Habis ini dikasih satu kaca cermin, makanya begini. Habis itu ditempelin lagi sunblast. Bener nggak? Kerajinan sih, Pak. Rajin banget nih arsiteknya asli, tapi hasilnya keren banget loh. Unik loh. Jadi nih ya, kita ulang ya. Di sini besi, di sini kayu, di sini dikasih kaca. Habis itu kaca cermin ya. Habis itu kaca cerminnya itu ditutupin sunblast begini. Keren sih jadinya ya. Jadi unik ya, gue bayangin nih. Keren sih. Nggak ada duanya lah pokoknya. Nggak ada duanya lah. Tapi karena sekarang teman-teman udah tahu cara bikinnya, jadi banyak duanya. Benar? Oke, di bagian sini dia pakai kompor induksi. Di sini juga dia pakai cooker hood Modena. Nah, ini yang bagus ukurannya teman-teman karena ini lebih kecil daripada ini nih. Cooker hood kayak gini modelnya built-in nih ke dalam. Nah, jadi kayak gini. Nah, di sini tuh ada bolongannya. Bolongannya ini tuh sebenarnya bisa untuk ditambahin pralon ke atas, habis itu dibuang keluar. Sebenarnya ini dua fungsi teman-teman. Pakai filter aja sebenarnya cukup. Cuma kalau teman-teman masaknya benar-benar heavy ya udah tinggal tambahin pralon aja keluar, bisa ngebuang langsung ke halaman. Oke,
Ini sama lagi loh. Ini adalah tempat untuk naro kulkas ya. Ini besi gede banget loh, ini besi nih teman-teman. Ini model besinya nih teman-teman. Ini model besinya seperti ini. Ini adalah kaca nih. Cermin yang ditempel sunblock lagi. Bisa di sini ada HPL-nya warna coklat. Ini besi nih, besi itu. Keren ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk sebagai tempat naruh kulkas. Nah, di atas juga masih ada tempat untuk naruh-naruh barang-barang yang jarang banget dipakai. Cuman ini tuh sebenarnya udah tuh agak turun. Kenapa? Karena barang seberat ini engselnya cuma 3. Jadi kalau kita punya barang seberat ini mau pakai besi kayak gini, engselnya jangan pelit lah. Kalau gua akan bikin jadi 5 nih engselnya supaya lebih awet. Dan nggak bunyi-bunyi gitu tuh. Sama nih bagian bawah nih. Karena terlalu berat dan engselnya mesti lebih banyak. Bunyinya kayak waktu lo ke gap selingkuh, bro. Oke, ini sekarang kita masuk ke sini. Ini yang gue suka nih teman-teman. Jadi begitu masuk nih, teman-teman bisa perhatiin dari sini nih. Ini ada yang seru nih. Jadi ini dia pakai kayu. Ini kan namanya setengah dinding teman-teman. Jadi di bagian sini tuh dia pakai keramik metro. Habis itu di sini dia pakai kayu lagi nyambung. Ini kayu, ini kan nyambung nih ceritanya. Set gitu. Nah, di sini dibikin lagi ada lampunya nih teman-teman. Habis itu dikasih kaca mika seperti ini warna putih. Tapi ini gue suka detail loh. Jadi gini. Ini itu begini. Yang ini tuh tebalnya ke sini. Kalau yang ini dikasih tipis lagi. Ini kasih tipis lagi. Habis ini dikasih begini. Detail bikinnya. Jadi kelihatannya bagus. Nah, kalau di bagian sininya ini ada klosetnya, dan klosetnya enak banget. Pas untuk kita buang air ukurannya. Tuh, benar-benar enak kiri kanannya. Dan yang gue suka masih bisa ditaruh lukisan seperti ini, dan ini sebenarnya ada lampunya nih. Coba nyalain, bro. Saya yang lagi mati ya. Ini ada lampunya nih di sini. Ini bayangin nih ada pedar ke atas, ini ada pedar ke atas, pasti keren banget ya. Cuman itu dia nih, gara-gara sebenarnya kan simple ya. Gue sebenarnya nggak terlalu favorit sama satu kamar mandi atau powder room yang nggak full giniannya. Cuman kalau dipikir-pikir nggak perlu juga karena nggak ada orang mandi kan di sini, jadi ini boleh aja pakai tembok biasa. Cuma ini jadi untuk pemanis. Nah, pemanisnya itu setengah begini. Coba bayangin nih, nggak ada si kayu ini. Kelihatannya biasa aja, ya kan, bro? Tapi begitu ada kayunya ini, kelihatannya kayak lagi buang air di kafe. Aduh, nggak bisa keluar, salah bro, tarik. Nih, ini juga ada yang keren, door closer ya. Keren ya. Coba gue buka, lo ambil ke situ ya bro. Gue tutup ya. Ini sebenarnya ada yang seru teman-teman. Jadi ini bisa dibuka gini. Cuman ini pengennya kamuflase kali ya supaya nggak ketahuan, makanya nggak ada handle-nya gitu. Tapi ya jadi agak susah. Nah, ini begitu dibuka, dia tuh ada satu ruangan di sini lagi. Cuman sayang ini pakai gypsum di sini nambahin, jadi agak rusak sedikit. Tapi idenya top. Nah, kalau di bagian sini ini ada TV-nya sih. Cuma kalau menurut gua agak kurang pas ya ada TV di sini, karena ini susah juga. Atau mungkin supaya orang yang duduk di sini bisa nikmatin TV kali di situ. Oh iya bener nih, eye levelnya di orang ini nih. Jadi kalau kita mau nonton ya di sini sama teman-teman kita yang pakai kursi-kursi ini, tinggal dibalik-balik nonton bareng-bareng di situ. Sedangkan yang di sini mungkin bisa tiduran gitu kali ya di sini ya. Jadi bisa nonton ke situ. Atau mungkin ini bisa gerak. Oh iya, ya kan? Ini bisa gerak nih teman-teman. Jadi ada rodanya di bawah. Jadi tergantung kita mau gimana nih nontonnya arahnya. Misalnya nih contohnya nih bro, ya kan? Waktu kemarin tuh tim lu lawan tim gue, ya kan? Gue di sini nih duduk nih, Liverpool kan? Tiba-tiba lu Manchester United, ya kan? Pas kalah 5-0, lu bete, lu tinggal gini. Ah, ya kan? Lu nggak mau lihat lagi gitu ya kan? Habis itu lu
teriak-teriak ole out gitu kan. Habis itu gue bilang ole stay. Nah, jadi lu teriak-teriak di situ ole out. Gue teriak sini ole stay gitu. Doyok ya kayak gini nih, doyok nih. Kayak gini. Mau gitu? Nggak ngerti dia bola. Yuk, sekarang, nah kalau teman-teman lihat, ini keren loh sebenarnya. Coba deh sini deh bro. Jadi ini ada satu kaca cermin, ya fungsinya teman-teman tahu lah untuk membuat kamar ini atau ruangan ini jadi terlihat lebih besar. Cuma ada yang keren dari sini adalah ini nih. Dia kasih di sini yang besar, di sini dikasih yang kecil. Di sini ada warna abu-abu dari kulit Oscar. Nggak kelihatan man. Hah? Tujuannya apa begitu? Tujuannya nggak ada, ya kan? Buat kita kayaknya nggak ada. Tapi lu bayangin jadi keren. Jadi itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang nih Doi, gue bukan bilang gitu. Arsitek sama desainer interior itu kadang-kadang arsitek tuh maunya simple kan. Sedangkan desainer interior tuh lebih centil. Jadi dia tambahin kayak gini-gini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman suka yang centil-centil, suka yang hias-hias, masuklah ke jurusan desainer interior. Kalau yang lebih suka teknikal, masuklah ke jurusan arsitektur. Gitu, ya kan? Tapi kalau kayak lo, arsitek, kawin sama bini lo yang centil, jadilah lo bisa arsitek yang bisa desainer interior. Gitu kan? Dia tergantung, di tengah jalan bisa juga berubah, tapi carilah pendamping yang centil. Centil, berarti Bang Beok harus cari yang centil. Kalau dia mau jadi desainer interior, ya kan? Tapi kayaknya dia cocoknya, tau gak? Dapat istri, anak sipil. Mau gitu? Biar lebih tertata hidupnya. Kita masuk sini. Ini adalah bagian belakangnya teman-teman, dan ini gue suka banget sih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang bayangin, rumah ini cocok banget buat anak muda. Karena anak muda itu identik kan suka ngumpulin teman-teman ya. Teman-teman tadi udah lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang bisa dikumpulin. Dan di sini masih bisa ngumpulin 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Jadi dengan rumah sekompak ini tapi didesain benar, jadinya kita punya satu rumah yang bisa dipakai untuk party, bukan party apa ya, makan-makan, ngumpul-ngumpul, ngomongin masa depan gitu ya. Nah ini di sini teman-teman gue suka banget sih. Jadi di sini dikasih batu alam lagi kayak gini, ini ada polanya. Abis itu tapi nggak flat, dilebihin sedikit, jadi biar lebih manis kayak gini. Abis itu dia bisa buat naruh tanaman-tanaman kayak gini. Abis itu di bagian sininya ditambahin lagi nih batu alam di sini, ditutup sama kayu, dan nggak lupa di bagian yang ada buat orangnya itu di sini dimiringin biar enak nih duduknya, jadi nggak rata gitu. Di sini agak miring. Cuman sayangnya di bagian sini ada kelebihannya itu mestinya nggak perlu nih, karena kalau dipakai begini pundak gue masih kena kayak gini nih. Mestinya di bagian sini dia lurus aja naik, lebihin dikit gitu. Jadi dia berhenti kelebihannya di sini. Ini kan dilebihin gini kan bagus nih, gue suka juga. Tapi di bagian sini dinaikin, dilebihin gitu. Set gitu. Jadi duduk tuh benar-benar enak banget di sini. Tapi ini bisa jadi contoh banget ketika teman-teman punya backyard. Habis itu nggak terlalu besar, tapi bisa jadi kayak gini. Ini berapa kali berapa, Mas? Satu kotak ini. Bentar, berapa kali berapa ya? 2,5 kali 6. Oh ya teman-teman, ini lantainya itu dia gunain keramik kayu. Nah keramik kayu ini yang ditaruhnya begini. Jadi ini kan adalah bagian yang pendeknya, sana bagian yang panjangnya. Makanya ditaruhnya begini nih polanya, supaya rumah ini kelihatan lebih lebar lagi. Nah tips-tips kayak gitu udah kita bikinin videonya kemarin ya, di bagaimana mengakali rumah kecil ya. Apa sih judulnya? Tips menyiasati rumah kecil. Tips menyiasati rumah kecil. Agar terlihat luas. Agar terlihat luas. Nah, ini ada di sini nih. Ting ting. Kalau Bang Beok nggak lupa. Sekarang kita naik ke atas ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini adalah satu plin yang lagi ngetren. Jadi dia dimasukin ke dalam. Cuman ini bukan favorit gua karena tetap aja bakal kotor kena sama pel-pelan. Tapi ya bentuk estetiknya menarik. Nah, begitu naik, kita langsung ketemu sama 2 kamar nih. Nah, ini kamar yang pertama. Ini adalah kamar anaknya. Gue suka banget sama desainnya karena apa? Karena ini masih pakai setengah dinding lagi. Dan yang gue suka detail di sininya nih, bagian atasnya. Nah, banyak di rumah-rumah contoh tuh cuma ininya doang nih. Ini yang nggak dikasih. Sedangkan begitu dikasih kayak gini profil, nih kayak gini-gini gampang nih, beli di PT Arus juga ada.
atau di klender, jadi kelihatan lebih menarik. Yang gue suka nih di bagian atasnya itu ditaruh satu lukisan. Lukisannya itu lebar. Dan ini jarak dari sini sampai sini, sampai sini sampai sini itu sama nih teman-teman. Jadi ngeletakin lukisannya enak nih di sini. Nah, kalau ini adalah bagian buat yang setengah dinding. Di atas itu juga ditambahin gitu. Tak gitu muter. Nah, itu ngeletakinnya pas di bawah plafon ini, plafon miring ini. Plafon miring ini dia gunain HPL dan nggak lupa pakai tali air, pakai aluminium U warna hitam. Dan di tengahnya ini masih dikasih bolongan begitu, ditaruh lampu rel. Nah, lampu relnya ini menarik karena ini kan miring. Jadi kita bisa nentuin tuh mau di mana lampunya, letakinnya. Oke, nah karena ini rumah kompak dan mungkin kita udah punya anak 2, makanya di sini dikasih satu tempat tidur tingkat nih teman-teman. Oke, rumah ini benar-benar bagus flow-nya. Jadi di sini tuh ada jendela yang besar banget. Jadi nanti dari depan itu juga ada jendela. Jadi kalau kita buka semua pintunya, nanti ini akan terjadi cross ventilation yang benar-benar bagus. Oke, sekarang kita mau ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Oke, kamar mandinya sama juga efektif. Kenapa efektif gini? Kalau kita punya kamar mandi itu, kalau basah, dia itu harus ada, lebih baik ya, harus ada si ininya nih, keramiknya. Kadang-kadang kalau zaman dulu diakalin dicat glossy, jadi nggak cepet kotor gitu. Namanya juga kena air apa segala macam, biasanya dicat glossy. Tapi yang paling bagus ya dikeramikin full. Tapi itu kan mahal, karena masang keramik di bawah sama masang keramik di sini itu lebih susah. Tukangnya juga mesti spesial, kerjanya lebih lambat. Dan nutupin keramik satu kamar mandi itu mahal karena materialnya juga. Nah, orang ini pinter. Jadi bagian yang basah doang yang dikasih, sepetak ini. Sedangkan yang bagian yang di sini yang kering itu cuma setengah dinding aja nih teman-teman di sini. Tapi nggak lupa di bagian sininya itu tetap dikasih list dan dikasih kayak gini nih untuk nyantolin anduk. Oke loh, idenya menarik. Dan ini sama kayak tadi, kalau teman-teman perhatiin yang di bawah, ini sama juga, di sini juga ada lampunya nih, kayak gini. Jadi kalau kita lagi ngaca, itu bener-bener terangnya enak untuk ngeliatin riasan kalau buat teman-teman yang perempuan. Nah ini dia, nih detail banget sih. Nih sama lagi begini muter, berhenti. Dan ini bagian sininya, karena si arsiteknya udah tahu kali ya, oh bagian sini nanti mau gue kasih kaca gitu. Jadi gue nggak perlu tempelin si keramik ini. Jadi bagian sini kacanya besar banget dan nggak perlu lagi untuk ditambahin keramik karena keramik itu cukup mahal. Sekarang ini adalah kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya sederhana aja. Interiornya biasa aja teman-teman. Tapi karena bangunan ini dari luar udah unik, ngebikin kamar utama ini jadi menarik. Kenapa begitu? Contoh ya. Teman-teman perhatiin deh. Ini kacanya kan besar banget. Satu, kita kamar ini jadi punya satu pemandangan di luar. Itu udah seru. Nomor 2, itu si frameless yang tadi gue bilang, ngebikin si plafon ini tuh langsung zat gitu. Habis itu plafonnya itu dikasih HPL warna kayu seperti ini. Jadi dengan ngasih satu plafon dengan finishing HPL kayak gini, itu ngebikin kamar ini nggak perlu terlalu banyak dekor teman-teman. Jadi cukup dengan nambah-nambahin lukisan-lukisan doang, kasih headboard di sini. Headboardnya juga sederhana, dikasih lampu aja, kasih tali air, dikasih warna hitam karena emang semua rumah ini ada hiasan-hiasannya itu warnanya kayak gini gelap. Ya udah selesai. Kenapa bisa begitu aja ya? Karena ini si plafonnya itu udah di treatment keren. Di sini dikasih kotak-kotak, kasih lampu rel juga. Kapanpun kita mau ganti-ganti lampunya, ya tinggal kita geser-geser aja. Ya paling yang menarik cuma tambahan ini aja nih supaya ada continuity dari sebelah situ. Tak gitu. Kalau tempat tidurnya semua sederhana. Dan ini ya sebenarnya, kalau menurut gue ya, ini sebenarnya harusnya ada wall panel sedikit supaya kabel-kabel ini nggak kelihatan. Anggap aja nih bikin wall panel begini, bisa nutupin semua kabel, kelihatannya akan lebih rapih. Dan ini yang gue bilang tadi teman-teman, jendela itu sama jendela ini tuh bener-bener kalau dibuka cross ventilationnya bener-bener bagus. Nah teman-teman, kenapa sih kita harus beli di Cendana Cove ini? Ya nomor 1 karena Lippo Karawaci. Lippo Karawaci itu kan udah seperti satu kota sendiri mandiri di daerah Tangerang. Jadi fasilitasnya udah banyak banget. Kalau teman-teman tahu di sana ada kampus, habis itu ada mall yang banyak, ada tempat driving range yang bagus juga,
Clubhouse-nya juga banyak yang bagus di Karawaci, dan ini adalah bagian dari Lipo Karawaci. Nah sebenarnya rumah ini tuh seru teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tinggal di Cikarang ya teman-teman bisa beli di Lipo Cikarang. Tapi kalau teman-teman yang pengen cari daerah Tangerang, teman-teman bisa beli di Lipo Karawaci. Karena ini adalah 3 rumah, tipe kecil, tipe menengah, sama tipe besar. Itu tiga-tiganya itu ada di Lipo Karawaci ataupun Lipo Cikarang. Jadi teman-teman tinggal milih. Desainnya semua sama, cuman ya lokasinya berbeda. Nah kalau mau tahu harga yang lebih tepat untuk di Lipo Cikarang, teman-teman bisa klik video kita yang di atas ini. Itu ada keterangannya dari harga Lipo Cikarang. Nah sekarang kita bahas yang di Lipo Karawaci. Jadi kalau yang di Lipo Karawaci ini, yang paling kecil itu harganya yang kita lagi review ini di 772 juta. Dan lebih kerennya kalau cash itu cuma di 710 juta. Udah dapat 2 kamar loh teman-teman. Dan di bawah udah ada powder room, dan di atas udah ada kamar mandinya. Dan masih ada halaman yang cukup luas di belakang. Habis itu kalau yang tipe menengah itu ada di 997 juta, dan kalau cash 918. Kalau tipe besarnya ada di 1,21 M, kalau cashnya itu ada di 1,12 M. Kalau kita mau bayar cash bertahap juga bisa, itu ada installmentnya 12 kali sampai 48 kali, bisa KPR juga yang pasti. Dan ini kalau kita beli, teman-teman, itu ada customer reward. Nah, customer rewardnya itu ada free air conditioner, ada free kitchen set, free IKPL atau pemeliharaan lingkungan, itu sampai 9 bulan. Nah, itu kalau misalnya teman-teman beli, teman-teman ada customer rewardnya. Cuman lebih lengkapnya lagi, teman-teman bisa hubungin ke nomor telepon yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia, kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Sampai ketemu di acara kita selanjutnya. Ciao. Cukup jelas kali ya? Agak susah juga ngomongnya. Sama juga buat kamar tidur lagi. Sama juga untuk kamar mandi di bawah, bukan? Sama juga untuk powder room di bawah. Bisa bikin acara segala macam, minum jangan gitu dong.